bisa Alkitab katakan kutuk yang harusnya kita yang pikul, dia ambil untuk dirinya. Dia mewakili kita. Amin. Tapi kita bilang, izinkan hamba mengambil sebagian sengsaramu, kita menghina dia. Benar gak? Amin. Justru karena kasih Tuhan, kita dibebaskan. Haleluya. Karena kita punya juru selamat, imam besar yang sudah mewakili kita. Semua penderitaan, semua rasa sakit, semua kutuk kita, dia ambil, dia taruh bagi dirinya. Konyol kalau sampai ada orang Kristen bilang memikul sebagian sengsara Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia hadir, perhatikan, kerajaan Allah akan termanifestasi. Haleluya. Baik dalam khotbah, gak usah mendoakan orang sakit, berkhotbah saja, mengajar, orang-orang akan tercerahkan. Orang-orang dicerdaskan. Mereka akan dibawa pada pengenalan yang benar tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Mereka dibawa keluar dari kebodohan. Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena kebodohan, karena pengenalan akan Allah yang tidak ada atau yang minim. Kita tahu Allah itu baik. Kita selalu nyanyikan Allah itu baik. Terus apa lagi? Sungguh baik bagiku. Kita selalu nyanyikan itu. Kita selalu bunyikan. Kita selalu suarakan. Tapi kemudian kita mulai berpikir, jangan-jangan sakit saya ini dari Tuhan. Dan akhirnya walaupun kita meringis, menderita, sakit, tapi kita terima kasih Tuhan. Kalau ini izin, ini kehendak-Mu, kuatkan. Oh gila. Dia sudah mati untuk pikul penyakit kita, tapi kita mau bilang terima kasih Tuhan, Kau kasih penyakit. Haleluya. Itu pekerjaan setan yang memang hadir, beda kan? Perhatikan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri semua kekayaan Tuhan yang limpah, itu dicurinya supaya kita melarat. Pencuri, yaitu iblis, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maksudnya ya menggiring kita untuk jadi penghuni neraka jahanam. Neraka yang keji, pembinasa. Jadi dia curi semua kekayaan Tuhan. Akhirnya kita mulai berpikir, kok kenapa Tuhan jahat sih? Saya sudah melayani, kenapa bisa saya ditipu orang? Kenapa saya bisa bangkrut? Kenapa saya gagal Tuhan? Gitu. Mulai masuk-masukkan Tuhan di dalam penderitaannya dia itu. Padahal dia sering bilang Allah itu baik. Dicuri iblis, Tuhan kejam. Perhatikan waktu dia bujuk Adam dan Hawa di Taman Eden. Bukankah Tuhan melarang? Oh tidak, Tuhan tidak larang. Maksudnya setan mau tipu mereka bahwa Tuhan itu tidak baik. Kenapa ada larangan? Gitu. Perhatikan. Jadi setan giring manusia itu untuk meragukan, bimbang
berimbang dengan kebaikan Tuhan. Nah saudara, akhirnya yaitu Adam dan Hawa berhasil ditipu. Itu pekerjaan dari pencuri. Di Matius 13, waktu penabur akan pergi ke ladang menabur, dikatakan ada sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Dan kemudian dikatakan bahwa setelah benih itu jatuh, datanglah burung-burung mematuk benih-benih itu, dan akhirnya ya nggak bisa tumbuh, hilang gitu. Itu menunjuk kepada iblis yang kerjaannya mematuk, mencuri-curi firman Allah yang tadinya sudah terpatri di dalam jiwa kita. Itu dicuri setan. Damai sejahtera kita dicuri. Lagi enak-enak sukacita di gereja, oh haleluya, puji Tuhan kita. Begitu di jalan sukacita kita dipatok. Lagi asik nyetir, tiba-tiba ada orang nyebrang, tiba-tiba darah Yesus, hai kurang ngajar, diancok gitu. Kita mau parkir, tahu-tahu ada motor yang senggol, bangsat. Tadinya di kebaktian sukacita berlimpah-limpah, sampai di rumah kosong, tumpah ruah. Iblis gerakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, senggol kita supaya damai sukacita yang limpah itu bisa tumpah ruah, tumpah, hilang. Aduh Tuhan, nanti deh hari Minggu saya dapat lagi, saya ambil lagi sukacita. Tapi belum sampai di rumah sudah habis. Jadi cuma nikmati sukacita waktu ibadah. Loncat-loncat, nari-nari, luar biasa. Tapi cuma di ibadah, karena sampai di rumah sudah habis. Atau ya, kalau bertahan, mungkin hari Senin, suami bikin kita geram, anak-anak bikin kita marah, emosi. Belum lagi gosip-gosip hoax tetangga, keluarga. Aduh, memang itulah risikonya hidup di dunia yang sudah terjatuh ke dalam dosa katanya. Padahal kan kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang yang perkasa. Luar biasa. Nah, oke. Nah, perhatikan. Yesus hadir memberitakan Injil Kerajaan Allah, Evangelion, mengenai Kerajaan Allah. Kabar yang bukan hanya sekedar baik, tapi sangat-sangat baik. Saking baiknya, akal, logika itu tidak bisa terima. Masa sih? Saudara yang dikasihi Tuhan, Evangelion itu artinya waktu engkau masih berdosa, kasih karunia telah dinyatakan Tuhan padamu. Amin. Amin. Beda dengan yang disampaikan gereja. Kita harus datang dalam kekudusan. Kita harus jadi orang kudus dulu, meninggalkan semua dosa keduniawian. Baru anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan. Saudara, tidak seperti itu yang Alkitab katakan. Masih dalam posisi sebagai orang berdosa, tapi kemudian kita datang kepada Dia, dosa kita diampuni. Amin. Haleluya. Oh, nggak berani bilang amin. Ini Alkitab lah. Aduh, itulah bahayanya katanya. Pengajaran kasih karunia, melegalkan dosa, bikin saja dosa. Dosa tidak akan menghalangi kasih Tuhan. Bukan seperti itu. Orang berdosa yang mau cari Tuhan, itulah yang akan didatangi oleh Tuhan. Haleluya. Orang berdosa yang
siap untuk membuang, menghancurkan semua hawa nafsu, kedagingan yang mau. Dia datang, dia beri kita kekuatan sehingga kita akan mampu lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, dia beritakan kerajaan Allah. Karena itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka agama Yahudi yang sedang ada di bait Allah waktu dengar Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, mereka geleng-geleng kepala. Siapa sih? Kok dia ini bicara sebagai orang yang sangat berkuasa? Itu Injil kerajaan Allah, berita kabar baik, pasti sangat berkuasa. Paulus bilang, aku tidak malu mengaku Injil, Evangelion. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan. Oh, haleluya. Injil, Evangelion, kabar baik adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa, mencerahkan. Suatu hari saya lagi jalan di Jakarta nih, saya bawa mobil ke Senen, ya, kawasan Senen, di lantai keberapa itu? Lantai 5 itu ada area bengkel-bengkel, aksesoris mobil. Saya perlu sesuatu, jadi saya parkir mobil saya di paling atas, kemudian saya mulai jalan di toko-toko spare part mobil. Tiba-tiba ada seorang ibu kejar saya. Pak Franky. Saya kaget. Kenapa, Bu? Puji Tuhan, saya senang sekali bisa ketemu Bapak. Udah berapa belas tahun lalu. Ya. Saya tidak lupa Bapak. Saya diubah. Saya bertobat. Saya diselamatkan melalui pelayanan Bapak. Ada khotbah yang saya tidak bisa lupa, dan itu begitu mengakar. Saya ingat tentang pembebasan. Saya benar-benar dari penganut kelenteng, gini kan, bisa lepas itu, dan saya bertobat, saya dibaptis. Bapak tidak turun menumpangkan tangan saya dari mimbar menumpangkan tangan pada saya, turun dari mimbar untuk tumpang tangan. Tapi dari khotbah, dari doa, saya dijamah Tuhan. Nah, inilah berita Injil kerajaan Allah. Nah, karena itu di apostolik ini, gereja apostolik, saya tidak begitu terkesan khotbah-khotbah yang menekan, menakutkan. Saudara, kalau tidak saudara bertobat, mungkin setelah dari tempat ini saudara pulang, saudara ketabrak, saudara mati. Karena itu bertobat, kasih perpuluhan supaya tidak mati. Atau saudara nanti malam tidur, tahu-tahu nggak bangun besok pagi, serang jantung terserang. Ini khotbah ini atau menakutkan. Injil tidak seperti itu. Amin. Injil itu isinya adalah Allah itu baik. Tatkala kita masih berdosa, Dia lebih dulu mengasihi kita. Amin. Allah itu baik, Dia merancang untuk kita rancangan-rancangan kebaikan, masa depan yang cerah, yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi akhirnya banyak orang yang ngeri deh dengar pendeta itu berkhotbah. Memang hari itu banyak yang bawa persembahan gede-gede, tapi cuma hari itu karena diintimidasi, diancam. Padahal memberi atau murah hati, berkorban, itu adalah DNA orang Kristen. Amin.
tidak perlu diancam. Nah, kembali memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, kemudian perhatikan apa isi dari kerajaan Allah itu? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu, ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit, dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Itulah isinya kerajaan Allah. Kuasa Tuhan yang didemonstrasikan, kasih Tuhan yang dinyatakan, sehingga orang-orang yang keadaan hidupnya buruk, sengsara, menderita, sakit-sakitan, disembuhkan. Haleluya. Cuma ya, kalau sakit karena gelojo ya perlu bertobat. Jangan enak aja kan? Makan babi, Pak Piong. Saya Pak bisa habisin satu bambu Pak Piong. Saya sendiri. Ini manusia atau monster? Saya kalau makan RW, kalau belum 3 piring bumbung, saya belum berhenti. Makanlah 3 piring, kemudian nggak usah sampai minggu depan, besok pagi datang ke rumah sakit. Dok, tolong dicek kolesterol saya, tekanan dia. Aduh maaf, nggak bisa kebaca. Kelewat-lewat. Seperti saya diabetes, ya. Karena di masa muda, makan itu ST 1 gelas yang barangkali 2 liter isinya. Dengan ya ST, nyaman lah. Saya sudah jadi gembala di satu daerah desa di Morowali sekarang, di Poso. Karena jemaat tentu rohani, mereka segan dengan hamba Tuhan. Saya tinggal di rumah jemaat, masih bujangan. Dan jemaat waktu itu walaupun cuma ada berapa rumah tangga, satu camat, satu penilik SD, satu pengusaha orang Cina. Jadi cuma ada 3 atau 4 rumah tangga, tapi perpuluhan mereka kolektornya mereka. Jadi saya makmur secara materi, bujang. Nah, saudara, saya kalau makan selalu ditemani dengan sirup Olson kalau zaman dulu, nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak yang jeruk manis sekali. Satu kali makan itu bisa setengah sampai 3/4 botol. Bayangkan bertahun-tahun. Sampai sesudah nikah itu jemaat ngadu ke istri saya, Bro Frankie itu, kuat sekali minum manis. Minum kopi juga gulanya kental-kental, penikmat kopi gitu. Memang kopi kental, tapi gulanya juga tidak kalah kentalnya. Bahkan kadang-kala minum kopi dengan durian. Racun tambah racun sama dengan keracunan. Nah, udah begitu pelayanan di Jakarta kan luar biasa kan, karena ya dipakai Tuhan di mana-mana, orang sakit semua, orang terikat. Saya dipanggil ke pabrik-pabrik, ke kantor-kantor, bebaskan area-area kantor pabrik yang ada penunggu. Bayangkan kalau pendeta dalam karunia seperti itu, bayarannya Saudara? Maaf, saya cerita. Itu kalau kami pelayanan hari Minggu, kadang saya sendiri yang bawa, dan setelah Pinky mulai bisa nyetir, Pinky yang jadi driver. Itu laci samping mobil sedan itu besar, Mercy atau Volvo besar. Jadi
amplop-amplop baik karena pelayanan, hasil pelayanan atau khotbah, maksudnya PK khotbah, ataupun amplop-amplop pemberian jemaat itu dari kantong jas pindah ke situ. Dari kantong jas naik masuk ke situ. Kadang sampai di rumah, tadi kalau nggak salah ada 15 amplop. Kok sekarang tinggal 14 umpama atau 13? Kemana ya? Udah kececer, udah jatuh itu, kita nggak tahu. Nah, jemaat bawa makan di Chinese food, babi home, babi lagi. Wah, itu racun-racun. Bertahun-tahun, belasan tahun ditimbun dalam tubuh. Suatu ketika, ya saya mengalami dicegat orang sesuatu subuh. Habis doa semalam suntuk, saya dibacok-bacok. Logikanya saya sudah mati. Saya ditabrak sampai harus terlempar ke parit, berdarah-darah, masuk rumah sakit. Sampai ada jemaat yang dekat dengan kami, dia tawarkan, "Pak, bagaimana saya bayar polisi untuk jaga Bapak di rumah sakit?" Waduh, ini pendeta pengusiran setan, kok bisa pakai polisi supaya aman? Saya bilang, "Terima kasih, Bu." Ya, karena di rumah sakit dengan kondisi tubuh yang babak belur, jadi dilakukanlah berbagai cek. Akhirnya ketemu, waduh, Bapak diabetes, gulanya tinggi. Baru di situ tahu. Nah, ini pendeta yang melayani kesembuhan, tapi kemudian penyakit gula. Bukan karena serangan setan, karena gelojo. Karena itu mulai dari situ, saya setiap kali berdoa untuk mereka yang sakit, selalu saya tanya pola makannya gimana. Saya belum mau berdoa untuk kesembuhan kalau dia tidak bertobat dari pola makan. Nah, saudara, tapi itulah. Suatu hari kemudian setelah ada di sini lalai lagi. Tiap malam belajar sampai tengah malam, pesan cireng dulu. Cireng. Pisang goreng. Semua yang berminyak-minyak. Ternyata akhirnya merusak pembuluh darah, iya kan? Menyumbat pembuluh darah. Ya, kemudian kena serangan jantung. Ini dokter Tia yang jadi saksi. Dia yang temani saya di ambulans dari Hermina ke PJT. Pendeta kesembuhan, pendeta pelepasan dibawa ambulans dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain lagi. Saya jadi malu, saya tertuduh. Aduh. Kenapa? Setelah diperiksa jantung. Nah, saudara-saudara, kemudian ada ancaman pasang ring, atau kalau tidak pasang ring, apa namanya istilahnya? Bypass. Seperti dihukum mati saja, gitu, vonis mati. Saudara yang dikasih itu, saya tersiksa, saya sengsara. Di situ kemudian saya bertobat lagi untuk keberapa kali. Ya, puji Tuhan, setelah menjalani perawatan, makan yang perlu diatur, Vicky yang jadi chef, makannya turun drastis dari 92 jadi 76 ke 74. Banyak celana yang longgar. Tapi itulah, tidak bertobat kembali. Mulai makan ini, makan. Memang sedikit rem, tapi gak apa-apa, 1 kali 1 minggu. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya begini loh. Banyak orang Kristen yang gagal mengalami kesembuhan dari penyakitnya karena pola makan, pola hidup yang tidak seimbang. Nah, Yesus menolong semua orang yang baik karena kuasa gelap sakitnya itu, atau yang karena pola hidup yang gak benar.
yang sengsara dalam banyak hal, yang sakit ayan, yang kerasukan. Itulah manifestasi dari kerajaan Allah. Saya terlalu lama di sini, nanti kita nggak maju-maju. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus ajarkan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, lepaskan kami dari yang jahat, beri kami makanan yang secukupnya, dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita terus hidup dalam kekurangan, kemelaratan, kelemahan, ketidakberdayaan, tersiksa, sengsara. Di mana firman Allah, kebenaran dari firman Allah itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah menjawabnya di khotbah kemarin. Ada beberapa penghalang sehingga kerajaan Allah tidak termanifestasi, atau takhta Tuhan tidak bisa diakses dan kekayaannya memenuhi kita. Satu, penyebabnya adalah kurang pewahyuan, pencerahan dari Roh Kudus, bukan pencerahan secara intelektual atau logika itu pewahyuan. Tapi pewahyuan ini adalah pencerahan yang dilakukan oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya kita mampu memahami rencana kehendak Tuhan yang secara akali nggak bisa kita pahami. Itu pewahyuan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu menjadi hidup di tengah-tengah dunia yang sudah terkontaminasi, intelektual sudah dijunjung tinggi, logika itu dikedepankan. Tapi kemudian Alkitab berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Apa iya? Kita perlu pewahyuan firman Tuhan. Kedua adalah kepercayaan dasar yang salah. Jadi menerima pengajaran, menerima khotbah yang tidak salah, yang tidak benar, yang tidak seimbang. Berkali-kali saya katakan, bukan berarti saya anti dokter. Saya dekat dengan dokter Tia. Kalau sedikit terjadi ketidakseimbangan dalam fisik, saya bilang, Ping, coba telepon tanya Tia. Kenapa satu kali Pinky saya gunting kuku. Ya karena gemuk kan susah dapat posisi yang bagus. Jadi mungkin gunting jepit kuku itu menjepit daging saya. Ada pendarahan. Ping, coba tanya Tia. Tia dengan mudah jawab, dipencet saja, maksudnya ditahan saja. Karena saya waktu itu ya sampai sekarang masih minum obat pengencer darah, Aspilat dan Clopidogrel. Jadi luka sedikit saja bisa. Satu indikasi bahwa saya dekat dengan orang medis. Dan saya secara berkala melakukan kontrol supaya mengetahui medis bisa ikuti kondisi kesehatan saya. Nah, saudara-saudara, bukan saya anti dokter, tapi maksudnya banyak orang yang akhirnya lebih percaya kepada apa kata dokter, kata medis, lalu sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan, tidak ada iman lagi. Nah ini, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah terindikasi ada virus GBS yang, saya pernah beberapa kali layani orang-orang yang kena virus GBS. Obatnya mahal. Ada obat yang berapa? 20 juta kah? Satu kali suntik dan sudah 27 juta. Dan waktu saya layani seorang yang kena GBS di Kerawang, si pengusaha jual beli mobilnya banyak sekali, showroom dan berapa. Saya bilang, saya dulu GBS, tapi kuasa Tuhan, saya diprediksi oleh dokter paling tidak berapa bulan saya menjalani perawatan, tapi saya hanya jalani berapa, 17 atau 18 hari dan saya keluar. Logikanya saya tidak bisa nyetir sendiri, lumpuh, dan saya bisa normal.
Bapak lagi beres. Iya. Kalau saya lihat Bapak masih bisa ditaruh di kursi roda, masih bisa dipindah dari kursi roda ke tempat tidur. Saya waktu terbaring, mau gerakan kaki saja saya nggak bisa gerakan. Dan kalau orang yang gerakan, sakitnya gitu. Lumpuh kaki tangan. Puji Tuhan. Nah si orang ini lebih tertarik, dokter siapa yang layani Bapak? Saya mau ke Makassar, saya cari. Saya sedang memberitakan bahwa ada Yesus dokter di atas segala dokter. Nah, saudara-saudara yang dikasih, coba di YouTube saya lihat ada beberapa konten YouTube dari layar teologia apa-apa pokoknya Kristen yang selalu menyanggah karunia supranatural. Seperti kan sekarang lagi viral, ada satu pendeta di Balikpapan yang dibilang penyembuh jalanan. Jadi dia tidak melakukan penyembuhan di gereja, di tempat-tempat parkir, di tempat-tempat terbuka. Dan dengan jujur si pendeta itu bilang, kadang saya gagal. Tapi kemudian ada konten YouTube dari yang bilang teologi. Saya sih ragu karena kegagalan dari satu kasus. Saya sih ragu. Masa gini-gini. Kemudian kan konten pelayanan YouTube itu yang aliran kesembuhan. Kok bisa saja ada yang bisa dikritisi. Nah ini, kemudian saya dengar ada dia kritik satu pendeta yang waktu pendeta Niko bicara tentang tangking virus COVID seperti Yesus meneguhkan badai, meneduhkan badai. Kemudian dia diprotes oleh seorang pendeta yang lain yang tidak kalah populernya. Nah, kemudian ada satu pendeta YouTuber yang sederhana sekali, dia memberikan pelurusan. Jadi akhirnya saya lihat di konten itu pendeta pembohong dibelain pendeta blow on, yang kemudian pendeta yang dibilang pendeta blow on itu bicara soal kepercayaan, soal ini. Dibantah, ada saja dia dapatkan fakta-fakta yang memang secara intelektual betul itu. Tapi ini satu kan dia sedang bicara dalam versi iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. Nah ini serang menyerang. Jadi akhirnya begitu banyak pasti yang menyaksikan YouTube itu. Oh ternyata jadi orang Kristen walaupun tidak percaya bisa alami mujizat. Padahal kan dikatakan bahwa tak seorang pun bisa melihat, mengakses, menghampiri Allah kalau tidak punya iman. Ya, tapi ada begitu banyak pelayanan yang mementahkan statement-statement seperti ini. Nah ini, akhirnya khotbah, pengajaran, dasar yang salah. Dan yang ketiga, keraguan, ketidakpercayaan. Saya sudah jelaskan itu. Nah sekarang saya masuk ke penghalang keempat, kegagalan masa lalu. Kegagalan masa lalu. Nah saudara, saya harus akui, saya melayani dalam pelayanan mujizat, doa kesembuhan, dan saya bilang sama Pinky beberapa hari yang lalu, saya pernah kembali kita buka saja pelayanan kesembuhan. Di mana? Ya di sini, di rumah maksudnya. Tapi kan di rumah itu di kompleks gereja. Ya. 1-2 kali barangkali kalau yang datang masih 1-2, iya. Tapi kalau sampai sudah begitu banyak yang datang, bisa dipermasalahkan. Apalagi kita lagi PSBB, jaga jarak, apalagi pakai masker, cuci tangan. Nanti kita pelayanan kesembuhan ini jadi klaster baru lagi. Oh yaudah, nah, kita buka pelayanan hari Kamis, penjelasan firman, tapi kemudian doa. Nah,
Ada kesaksian beberapa minggu yang lalu, seorang ibu muda yang kenal dengan Pinky cerita, dia bersaksi dia sakit di daerah mana itu? Balikpapan, Kalimantan. Terus dia ikuti pelayanan hari Kamis. Biasanya kalau terlambat dia bilang nanti ikut saja sesudah itu. Tapi kali itu dia ngotot, dia ikuti. Begitu saya mulai berdoa bagi orang sakit, saya bilang taruh satu tangan di bagian tubuh yang sakit, tangan satu diangkat. Dia bukan taruh tangan di tubuh yang sakit, HP-nya itu ditaruh di leher. Imannya dia. Pasti bagi banyak pengkritik bilang, kan yang Yesus sampaikan tempangkan tangan, bukan taruh HP. Itu sesat itu. Gak bisa seperti ini. Nah saudara, padahal kita tahu kan teknologi itu berkembang terus. Amin. Saya dulu dikritik, masa pendeta Frankie Panto tidak bawa Alkitab tapi Alkitab. Saudara, di zaman Yesus, di zaman Alkitab berapa ribu tahun lalu, ya teknologi belum secanggih sekarang. Mungkin kalau zaman itu sudah ada teknologi seperti sekarang, mungkin Yesus pakai iPad. Amin. Yesus menggunakan apa adanya, yang natural, yang ada di situ. Satu contoh, orang buta datang. Dia tidak bahasa roh lalu terus tumpang tangan perintah buta itu pergi. Dia meludah ke lantai, kemudian ludah yang sudah bercampur dengan tanah itu dia kocok, ucek, jadi becek. Lalu becek ini dioles. Menurut medis itu dibenarkan nggak? Ya, apalagi kalau zaman sekarang corona di mana-mana. Orang yang terpapar bisa ludah kiri kanan di mana-mana. Ambil tanah yang barangkali bekas ludah dari. Saudara. Tapi itu yang dilakukan Yesus. Apa yang ada di depan dia itu dipakai jadi sarana. Nah, seperti dulu belum tahu istilahnya dari streaming, live streaming. Orang, tapi di masa pandemi akhirnya gereja-gereja buka pelayanan live stream. Nah, saudara-saudara, jadi di rumah saja ikut kebaktian, angkat tangan, angkat perjamuan. Kalau tetangga lihat, orang gila, angkat roti kok cuma lewat gadget saja. Hati-hati dengan komputer, itu alatnya antikris. Nanti antikris akan gunakan kecanggihan IT. Tapi sebelum dipakai antikris, orang Kristen pakai dulu kecanggihan teknologi. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi si pendeta itu bilang saya gagal. Saya juga pernah gagal, maksudnya. Pernah orang sakit didoakan tidak sembuh. Dan saya percaya banyak sekali orang Kristen yang kecewa. Berharap sembuh dari sakit, ternyata gak sembuh-sembuh. Berharap usahanya terus cemerlang, tahu-tahu rugi, kecewa. Saya juga seperti itu. Banyak orang-orang yang tidak sembuh. Tapi jangan sampai kegagalan masa lalu itu menghambat kita. Kita tetap percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selamanya. Amin. Dia yang memberkati tidak pernah berubah. Kalau yang lalu sempat tidak terjadi, kita yakin sekarang dan ke depan pasti berhasil. Coba perhatikan Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10:35. Sebab itu, perhatikan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Maksudnya jangan lemah, jangan mau patah arang dari semangat menggebu-gebu, dari imanmu bahwa tidak ada yang mustahil, dari kepercayaanmu pergi tumpang tangan atas orang sakit, sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Maksudnya terus tekun, pantang mundur.
karena besar upah yang menantinya. Maksudnya orang yang tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu pasti ada upah, ada berkat yang disediakan Tuhan. Amin. Aduh, saya sudah berkorban besar lagi dengan harapan diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali. Kan sering didoakan atau sering dalam khotbah, berkati mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, berkati mereka yang sudah berkorban 30, 60, 100